Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NPM 2306601211116 dari program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komparasi Algoritma Random Forest dan XGBoost untuk prediksi risiko penyakit kronis berdasarkan data konsumsi kalori harian. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh meningkatnya tren pengguna aplikasi pencatat kalori harian. Sayangnya, tumpukan data tersebut belum dioptimalkan secara objektif untuk deteksi dini risiko penyakit metabolik seperti obesitas. Selama ini, penilaian masih menggunakan kuesioner medis konvensional yang cenderung subjektif. Oleh karena itu, pendekatan machine learning menggunakan teknik ensemble learning ditawarkan sebagai solusi klasifikasi yang lebih kuat dan akurat. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Dataset yang digunakan adalah data sekunder obesity levels dari UCI Machine Learning Repository yang memiliki 2111 baris data, 17 atribut, dan 7 kategori target. Sesuai dengan alur sistem pada gambar 1, data yang masuk pertama-tama melewati tahap data pre-processing berupa label encoding untuk fitur kategorikal serta standarisasi menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala fitur numerik. Selanjutnya dilakukan data splitting secara bertingkat dengan rasio 80% untuk data training dan 20% untuk data testing demi menjaga keseimbangan proporsi kelas target. Dua model utama yang diuji secara paralel di sini adalah random forest dengan parameter n estimator sama dengan 200 berbasis mekanisme Bayesian dan XGBoost berbasis mekanisme gradient boosting. Sekarang mari kita lihat hasil eksperimen real yang telah dijalankan melalui Google Colab. Seperti tertera pada tabel 2, algoritma XGBoost berhasil mencatat akurasi sedikit lebih tinggi yaitu 9,98% dibandingkan dengan random forest yang memperoleh akurasi 95,27%. Selisih akurasi makronya tipis sekali, hanya berkisar di angka 0,71%. Namun dari aspek efisiensi komputasi, random forest tampil di luar biasa unggul. Waktu training random forest hanya membutuhkan 1,63 detik, yang artinya 3,86 kali lebih cepat dibandingkan XGBoost yang memakan waktu hingga 6,30 detik. Jika kita bedah grafik fitur importance pada gambar 2, kedua model secara mutlak menampilkan variabel fisik weight atau berat badan dan height atau tinggi badan sebagai faktor penentu utama. Hal ini sangat valid secara medis karena berkorelasi dengan prinsip body mass index atau BMI. Dari hasil temuan ini, mengapa random forest bisa sangat kompetitif? Karakteristik dataset ini berukuran menengah dan relatif bersih. Pada kondisi data tabular seperti ini, mekanisme Bayesian pada random forest sudah sangat optimal menangkap pola keputusan tanpa harus melakukan koreksi error bertahap yang memakan waktu lama seperti pada gradient boosting milik XGBoost. Tentu penilaian ini masih memiliki keterbatasan. Pertama, karena selisih akurasinya di bawah 1%. Kedepannya diperlukan uji signifikansi statistik seperti M-Cinemar test untuk validasi. Kedua model ini dijalankan tanpa tuning hyperparameter otomatis seperti grid search, sehingga performa yang dihasilkan saat ini masih merupakan batas bawah dari potensi asli kedua algoritma. Kesimpulan dari penelitian ini adalah XGBoost memberikan akurasi klasifikasi tingkat risiko obesitas yang sedikit lebih tinggi. Namun random forest menawarkan efisiensi waktu komputasi yang jauh lebih masif pada data tabular berukuran menengah. Keduanya merupakan model ensemble yang sangat kokoh untuk menghindari overfitting. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan optimasi hyperparameter, menambahkan analisis interpretabilitas model menggunakan SAP, serta menguji pora-poranya pada dataset kesehatan yang lebih luas. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, bagi Bapak dosen atau rekan-rekan sekalian yang menonton video ini juga memiliki pertanyaan atau saran maupun kritik yang berhubungan terkait komparasi algoritma dan analisis fitur importance ini, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom komentar atau menghubungi saya melalui email kampus yang tertera. Masukan dari Anda semua akan berharga untuk pengembangan sistem deteksi dini penyakit kronis ini untuk kedepannya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Rizky Aditya.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.